Lights out! Lights on! Halo para juragan kuota, gimana kabarnya? Masih suka kepikiran mantan? Selamat datang di channel Cinema 21. Saya akan siap membantu menghabiskan waktu dan kuota kalian untuk beberapa menit ke depan. Untuk video pertama kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Exam. Film ini bergenre misteri thriller, dirilis tahun 2009. Jadi, inti film ini menceritakan di mana ada 8 kandidat yang mengikuti sebuah tes pengajuan kerja. Mereka diharuskan mencari satu pertanyaan yang hanya membutuhkan satu jawaban saja. Walaupun setting filmnya hanya di satu ruangan saja, saya yakin kuota kalian gak akan habis sia-sia nonton alur cerita film ini. Perlu saya ingatkan dari awal, agar pengalaman menonton kalian lebih nyaman, alangkah baiknya jika kalian nonton sendiri. Gak perlu nonton bareng pacar, saudara, teman, kakak, adik, maupun orang tua kalian. Karena semakin banyak orang yang nonton sendiri-sendiri, semakin banyak juga viewer yang dihasilkan. Nah, untuk mengirit kuota kalian, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, selamat menonton. Awal cerita diperlihatkan ada beberapa orang yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah tes kerja di sebuah perusahaan. Para kandidat mulai memasuki ruangan remang-remang, di mana di ruangan tersebut gak ada jendela sama sekali, dan hanya ada 8 meja dan kursi untuk para kandidat duduk. Di atas meja telah disediakan satu pensil dan satu lembar kertas yang bertuliskan kandidat 1-8. Tak lama datanglah penjaga berwajah lempeng yang membawa beceng, diikuti si botak sebagai pengawas ujian. Si botak mulai ngasih tahu peraturan ujiannya. Dia mengatakan bahwa di ruangan ini tidak ada hukum selain hukum kami, dan satu-satunya aturan adalah aturan kami. Di ujian ini, hanya ada satu pertanyaan dan hanya dibutuhkan satu jawaban. Peraturan yang pertama, jika kamu mencoba berkomunikasi denganku atau dengan penjaga, kamu didiskualifikasi. Peraturan yang kedua, jika kamu merusak kertasmu, sengaja atau tidak, kamu didiskualifikasi. Dan peraturan yang ketiga, jika kamu memilih keluar ruangan dengan alasan mules, cepirit, atau ganti softtek, kamu akan didiskualifikasi juga. Any questions? Semua kandidat terdiam, seakan mengerti. Si botak memberi waktu ujian selama 80 menit untuk melihat siapa yang layak kerja. Karena 80 menit ini akan menentukan nasib para kandidat untuk 80 tahun ke depan. Ujian pun dimulai. Saya kenalin dulu nama kandidatnya ya. Ada si black, si white, si brown, si pirang, si brunette, si kacamata, si sipit, dan si tuli. Setelah si botak keluar, para kandidat mulai membolak-balik kertas yang ada di mejanya. Mereka kebingungan karena di kertas itu nggak ada pertanyaannya. Padahal si botak bilang, ada satu pertanyaan dan dibutuhkan satu jawaban untuk lolos ujian ini. Kemudian si sipit mulai beraksi dengan menulis sesuatu di kertasnya. Tak lama kemudian, si penjaga datang ke mejanya dan menarik si sipit keluar ruangan. Ternyata dengan menulis di kertas sama dengan merusak kertas itu. Setelah si sipit didiskualifikasi, maka di ruangan hanya tersisa 7 kandidat yang masih pada bengong. Lalu mereka mencoba berinteraksi satu sama lain, karena aturannya nggak ngelarang para kandidat untuk berbicara dengan kandidat lain. Akhirnya mereka sedikit-sedikit mulai tahu aturan ujiannya. Si brunette berpikir ada kemungkinan pertanyaannya tersebut tersembunyi di dalam kertasnya, tapi nggak bisa dilihat dengan cara yang biasa. Para kandidat pun berusaha mendekatkan kertasnya ke cahaya lampu dengan harapan pertanyaannya bisa terlihat. Tapi cara itu belum berhasil. Tiba-tiba si Black berpikiran, gimana kalau pertanyaannya tidak bisa dilihat dengan lampu biasa, melainkan harus memakai sinar ultraviolet, X-ray, atau infrared. Ternyata si pirang menemukan sesuatu di lubang yang terdapat di tembok ruangan itu. Sepertinya ada lampu darurat tersembunyi, yang bisa menyala saat lampu utama padam.
Karena mereka nggak menemukan saklarnya, jadi mereka harus memadamkan lampu utamanya dengan menghancurkan semua lampu di ruangan itu. Akhirnya lampu emergency yang berwarna biru menyala otomatis dan para kandidat mulai mendekatkan lagi kertasnya. Tapi, karena durasi filmnya masih panjang, jadi belum waktunya buat mereka menemukan pertanyaannya. Si kacamata masih penasaran dan memeriksa kembali lubang lampu itu, karena masih ada lampu yang belum menyala. Lampu itu pun dipecahkan oleh si Black, dan ternyata lampunya mempunyai lapisan berwarna merah yang kemungkinan lampu itu menghasilkan cahaya infrared. Para kandidat kembali memecahkan semua lampu biru agar lampu merahnya menyala. Let me guess, near infrared. Ternyata yang menyala hanya lampu merah biasa. Mereka pun kembali mendekatkan kertasnya, tapi sayangnya belum berhasil juga. 20 menit telah berlalu. Mereka bereksperimen dengan kertas milik kandidat yang udah didiskualifikasi. Kemudian White mencoba mencoret-coret, merobek sampai membasahi dengan air kencing. Tapi tetap tidak ada hasilnya, yang ada ruangannya jadi bau pesing. Tiba-tiba si tuli yang dari tadi hanya diam saja, mulai berbicara dalam bahasa Prancis. Si kacamata mencoba menerjemahkan bahasa Prancis itu, yang artinya, bisa kau lihat di sana, dirimu menunjukkan dirimu sendiri. Singkat cerita, mereka berenam kembali mengobrol yang intinya, si kacamata berkata bahwa 10 tahun lalu terjadi pandemi, dan ada seorang peneliti medis yang mempatenkan virus penangkalnya. Perusahaan ini juga berhasil memperpanjang umur manusia dengan pengobatannya. Setelah obrolan mereka selesai, Brunette mencoba mendekati penjaga dan mencari petunjuk di saku celananya. Ternyata si Brunette pun menemukan sebuah korek api. Brunette mempunyai ide untuk memancing alarm kebakaran agar pipanya menyemburkan air. Dia berharap airnya sudah bercampur dengan bahan kimia, sehingga kertas yang terkena air itu bisa mengeluarkan sebuah tulisan. Konsepnya sih seperti kertas foto yang akan mengeluarkan gambar ketika direndam pada cairan kimia. Seperti itulah kira-kira. Brunette mencoba menyalakan alarm kebakaran itu dengan korek api tadi. Tapi entah karena si Brunette bertubuh pendek atau langit-langitnya terlalu tinggi, jadi si Brunette nggak bisa menggapai alarm kebakarannya. Lalu si White berusaha menolong dengan memberikan selembar kertas. Brunette pun membakar kertas itu dan tiba-tiba air pun muncrat membasahi seluruh ruangan itu. Kertas mulai becek dan mereka berharap ada penampakan pada kertasnya. Ternyata usaha tersebut masih belum berhasil, malah membawa petaka pada si Brunette. Ternyata kertas yang diberikan si White tadi adalah kertasnya si Brunette. Akhirnya Brunette pun digiring keluar oleh penjaga ruangan dan didiskualifikasi. Tersisalah 6 kandidat. Si Black yang emosi pada kelakuan si White gak sengaja ngomong sesuatu yang bisa mematikan lampu ruangan itu. Ternyata lampunya dilengkapi dengan sensor suara. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba si tuli menangis sendiri di mejanya. Lalu White mendekati si tuli dan mengintimidasinya. Dia menyuruh si tuli merobek kertas miliknya dan memakannya. Dengan menangis, si tuli pun diseret keluar oleh penjaga sampai kacamatanya terjatuh. Sisa 5 kandidat. Si Black mulai emosi lagi pada si White. Tapi dengan pede si White ngomong, harusnya kandidat yang tersisa berterima kasih padanya karena telah menyingkirkan pesaing mereka. White pun mengklaim dirinya sudah tahu apa pertanyaannya. Tapi tentunya, dia nggak mau ngasih tahu pertanyaannya pada kandidat lain. Si Black tampak emosi. Dengan jurus bayangan tanpa pukulan, si White tonjok sampai pingsan. Lalu Black mengikat tangan si White dan menyumpah mulutnya. Waktu tersisa 30 menit lagi. Akhirnya si White tersadar dan berusaha berbicara sesuatu. Setelah sumpalannya dilepas, White memohon agar seseorang mengambilkan sebuah obat di sakunya. Karena si White mengidap penyakit pandemi 10 tahun yang lalu. Dengan terpaksa, si Black mengambilkan obat di sakunya. Dengan perjanjian, White harus memberitahu pertanyaannya. Tapi ternyata obatnya nggak ada, dan akhirnya White pun pingsan lagi.
Si kacamata menyangka White mungkin hanya berpura-pura dan merupakan penyusup yang bertugas memprovokasi agar para kandidat saling serang. Tapi Brown berkata lain. Dia menuduh si kacamata lah penyusupnya. Karena menurut si Brown, si kacamata ini cukup cerdas dan banyak tahu mengenai perusahaan ini. Tiba-tiba Brown langsung mengikat tangan si kacamata dengan paksa dan menginterogasinya agar mengaku. Akhirnya si kacamata pun mengaku bekerja dengan perusahaan ini. Tetapi dia murni ikut ujian ini bukan sebagai penyusup. Dan dia tidak tahu apa-apa, sama seperti kandidat lainnya. Tapi si Brown kekeh agar si kacamata ngasih tahu pertanyaannya. Sampai pada akhirnya Brown menyadari kalau si kacamata nggak berbohong dan melepaskannya. Lalu para kandidat teralihkan oleh White yang sedang kejang-kejang. Mereka berempat akhirnya saling geledah untuk mencari obat si White. Akhirnya si kacamata menemukan obat itu. Ternyata si Brown lah yang menyembunyikan obat milik White. Ketika si kacamata mau memasukkan obatnya ke mulut si White, tiba-tiba Brown memukul tangan si kacamata yang mengakibatkan obatnya jatuh ke lubang pembuangan air. Sialnya, lubangnya terlalu kecil. Mereka tidak bisa mengambil obat itu. Karena kondisi White tambah parah, akhirnya si kacamata berbicara pada CCTV agar seseorang datang menyelamatkan White dari penyakitnya. Tapi karena hal itu dilarang, maka si kacamata pun akhirnya dikeluarkan dari ruangan ujian. Sisa 4 kandidat. Setelah itu, si pirang mencoba mengambil obat itu memakai penjepit rambutnya. Obat itu akhirnya bisa diambil dan segera dimasukkan ke mulut White. Si White pun berhenti kejang-kejang dan normal kembali. Waktu tersisa 10 menit lagi. White menyadari kalau si Brown lah yang menyembunyikan obatnya. Brown bertanya kembali pada White tentang pertanyaannya. Lalu White berkata bahwa pertanyaannya adalah ujian ini, dan jawabannya adalah para kandidat yang ada di ruangan ini. Tapi Brown mengingatkan kalau jawabannya hanya satu yang dibutuhkan. White pun bilang, memang benar, hanya satu yang diperlukan. Seketika White pun berlari untuk mengambil beceng penjaga ruangan. Tapi usaha itu berhasil dihalangi oleh si Black yang lebih gede tenaganya. Black pun segera mengambil becengnya dan langsung menodongkan beceng tersebut ke arah si White. Ketika Black mau menembak si White, ternyata becengnya tidak berfungsi. White langsung menyerang si Black dan si Brown pun ikut menyerang si White. Sampai akhirnya White berhasil mengambil beceng dan mencoba menembak mereka berdua. Tapi ternyata beceng tersebut hanya berfungsi dengan sidik jari penjaga. White pun memanfaatkan tangan penjaga dan menyuruh semua kandidat keluar ruangan. Akhirnya Brown keluar paling awal. Selanjutnya si pirang mengajukan diri untuk keluar juga sambil memberi kode pada si Black. Ketika sampai di depan pintu, si pirang mematikan lampu dengan suaranya dan langsung bersembunyi. Black berusaha melawan si White dalam kegelapan. Tapi sialnya pas lampu terang kembali, Black sudah tertembak oleh si White. Karena kaki si pirang masih menginjak ruangan, White pun berusaha mendekat dan akan menembak si pirang. Tapi untungnya alarm pun berbunyi, menandakan waktu ujian udah selesai. White yang merasa gagal dalam ujian akhirnya berteriak pada pengawas yang berada di balik tembok ruangan itu. Penjaga pun menghampiri White dengan menunjukkan waktu di tangannya. Ternyata waktu ujian masih tersisa beberapa detik lagi. White sempat kebingungan ketika menemukan sesuatu di alarm itu. Ternyata di alarmnya terdapat 2 tombol yang berfungsi untuk mereset dan mempercepat waktu ujian. Setelah White dibawa keluar oleh penjaga, si pirang mengambil serpihan beling dan kacamata si tuli yang tertinggal. Si pirang pun mencoba menggabungkan kacamata dengan beling untuk melihat kertasnya. Ternyata di kertasnya tertulis question 1, yang artinya pertanyaan pertama. Lalu si tuli dan si botak masuk ke dalam ruangan. Sambil berjalan menghampiri si tuli, si pirang mengingat-ingat apa yang sudah terjadi selama ujian. Lalu si pirang mengembalikan kacamata pada si tuli sambil berkata, No. That's the answer you wanted to the first question asked of us. Karena pertanyaan yang dimaksud yaitu pertanyaan pertama dari si botak setelah membacakan aturan ujian. Singkat cerita, ternyata si tulilah pemilik perusahaan yang sebenarnya. Dan dia berpenampilan seperti itu karena tidak tertarik dengan kejaran media dan ketenaran. Pengawas ujian pun meyakinkan si pirang bahwa si Black tidak mati tertembak, karena di dalam pelurunya terdapat kapsul regenerasi sel super cepat. Selanjutnya pengawas ujian menjelaskan dengan adanya ujian ini,
Perusahaan pun mendapatkan semua kriteria karyawan yang diperlukan dalam diri si Pirang. Di akhir cerita, akhirnya si Pirang menyetujui kerja di perusahaan itu dan film pun tamat. Sekian alur cerita film dari film Exam kali ini. Jadi kesimpulan filmnya, dengan adanya cerita seperti ini, sekarang kita akhirnya tahu sebabnya mengapa kaum rebahan dan pengangguran itu semakin banyak. Kalau kalian ada request film lainnya atau mau debat yang gak nyambung sama film ini pun, silahkan komennya diramein. Supaya kalian juga gak bingung nyari channel ini untuk kedepannya, ada untungnya buat saya kalian subscribe channel ini, oke? Karena dengan mensubscribe channel ini, berarti kalian ikut membantu menambah perekonomian keluarga saya. Saya Mr. X, mohon pamit. Terima kasih dan selamat menonton video lainnya. Don't be quiet for the others. Strength that comes in numbers, so we